penjelasan lebih enak nih. Saya mungkin pertama terkait asas teritorialitas. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan asas teritorialitas dalam hukum pidana ini? Silakan. Siapa yang mau berpendapat? Jadi nggak apa-apa salah juga. Kalau salah bisa saya koreksi. Yang penting kita dinamis diskusinya ya. Saat ini Ustaz. Ya silakan. Yang Salah paham satu asas teritorialitas itu salah satu asas hukum pidana atau asas wilayah Ustaz. Oke. Itu jadi kalau diterjemahkan secara praktis di lapangan seperti apa contohnya? Ini Ustaz, tindak pidana itu berada di dalam wilayah suatu negara Ustaz yang bersangkutan. Oke, kalau di Indonesia berarti pidana itu dilakukan di Indonesia ya? Iya Ustaz. Oke, ini dengan siapa? Siapa tadi namanya? Ahmad Fadil Ustaz. Ahmad Fadil, oke. Jadi benar yang disampaikan Fadil. Jadi dalam hukum pidana itu mengenai penerapan asas teritorialitas pada dasarnya diatur di dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Jadi di pasal 2 ini itu menjelaskan pertama subjek hukumnya, yaitu orang yang melakukan tindak pidana. Jadi ya bukanlah suatu tindak pidana tanpa pelaku. Berarti harus ada pelakunya juga gitu ya. Nah di sini berarti disebutkan asas ini diterapkan bagi seluruh manusia, setiap orang. Jadi bahasanya setiap orang. Nah, kalau setiap orang, jadi mau dia orang asing, mau dia perempuan, laki-laki, banci, anak-anak, dewasa, pejabat negara apapun, ketika dia melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam peraturan hukum pidana baik itu KUHP maupun undang-undang pidana di luar KUHP, maka berlaku asas teritorialitas. Jadi dengan ada asas teritorialitas ini, anggaplah ada warga negara asing yang lagi berlibur atau kaum ekspatriat yang bekerja di Indonesia, mereka melakukan penggelapan atau pembunuhan, maka hukum pidana yang berlaku bagi mereka adalah hukum pidana di Indonesia. Gitu. Apakah bisa polisi dari negara tersebut, misalkan warga negara Australia yang ditangkap di Indonesia karena mengedarkan narkoba, kemudian polisi Australia datang ke Indonesia minta biar saja tersangka ini saya bawa, saya hukum di Australia karena dia adalah warga negara Australia. Nah, dalam kasus seperti itu menurut antum bagaimana? Apakah bisa orang tersangka tersebut dibawa ke Australia atau memang harus dihukum di Indonesia? Silakan. Ada yang mau berpendapat? Gak apa-apa salah juga, kan namanya juga diskusi. Afan Ustaz, suaranya kecil Ustaz. Bisa diulangi lagi Ustaz? Nah, kalau ada warga negara Australia melakukan tindak pidana di Indonesia, lalu kepolisian Australia ingin menjemput warga negara tersebut untuk diadili di Australia, di negaranya. Apakah boleh? Boleh nggak? Boleh Ustaz. Kenapa alasannya? Alasannya karena itu termasuk wilayah dari Australia Ustaz untuk tindak pidana hukum itu Ustaz. Ini kan dia melakukan tindak pidananya di Indonesia. Oh di Indonesia Ustaz? Ya. Kalau untuk sesuai dengan teritorialitas itu berarti maksudnya ke Indonesia Ustaz ya yang menghukum. Iya. Tapi polisi Australia pengen menjemput si tersangka ini biar diadili di pengadilan Australia. Boleh nggak? Kurang tahu Ustaz. Oke. Terus boleh dia dibawa balik ke Australia, diadili lagi di Australia. Nah, maksud saya
Kalau misalnya gini, uh, dia di dia tidak diadili di Indonesia, tapi si polisi ini sebelum pengadilan, udah saya bawa aja ke Australia biar diadilinya di Australia, gimana? Ya boleh nggak kayak gitu? Dia melakukan tindak pidananya di Indonesia. Melakukan pidananya di Indonesia, Ustaz. Pak. Ya. Ya, itu mah kewenangan apa namanya hukum Indonesia, Pak, karena masalahnya di Indonesia kan. Berarti Kalau kepolisian misalkan itu tidak berwenang dong, nggak berhak ya menjemput si tersangka ini. ya, kecuali misalkan dia melakukan pidana di negaranya kemudian kabur, nah baru bisa di ini kembali. Tapi kalau Gitu. misalkan dia melakukan kasusnya, dia melakukan hukum pidana di negara orang lain, ya diproses di negara itu yang bersangkutan. Yang lain ada pendapat lagi? Baik. Jadi memang pemberlakuan asas teritorialitas itu berlaku bagi setiap orang, apapun warga negaranya, apapun jenis kelaminnya, dan berapapun umurnya. Ketika diterapkan pasal 2 KUHP, maka tidak boleh kepolisian dari luar Indonesia, ya, luar negeri, menjemput si tersangka tersebut. Itu nggak boleh. Karena di seluruh negara, termasuk yang penganut aliran civil law, itu berlaku atas teritorialitas. Termasuk warga negara Indonesia ketika ada di Belanda dan dia melakukan tindak pidana, maka kewenangan pengadilan Belanda lah yang mengadilinya, bukan Indonesia. Dan Indonesia nggak boleh menjemput si tersangka itu untuk diadili di Indonesia. Jadi banyak juga kasus-kasus TKW, tenaga kerja wanita atau TKI ya, yang ada di Malaysia melakukan pembunuhan atau penggelapan uang atau pengerusakan atau kekerasan fisik, lalu mereka diadili di Malaysia dan dipenjara di Indonesia. Dalam ketika proses peradilan ini maupun sebelum peradilan berlangsung, kepolisian Indonesia tidak boleh menjemput mereka, tidak boleh membawa mereka untuk diadili di Indonesia. Karena masing-masing negara memiliki asas teritorialitas dan ini berlaku secara umum. Baik, jadi untuk asas teritorialitas ini diatur di pasal 2 ya. Untuk antum semua mencatat materi yang saya sampaikan, yang kita diskusikan. Selanjutnya, asas nasionalitas aktif. Ada dua asas mengenai nasionalitas ini, ada yang aktif, ada yang pasif. Perbedaannya, coba kalau kita lihat di pasal 3. Pasal 3 itu berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Jadi begini, ini sekilas pasal 3 itu kontradiktif dengan asas teritorialitas atau dalam pasal 2 ya. Perbedaannya adalah asas nasionalitas aktif itu apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh siapapun nih, tapi dia di luar wilayah Indonesia, di luar teritori Indonesia. Maka pasal 3 itu membatasi, bisa saja orang itu diadili di Indonesia apabila melanggar tindak pidana, apabila perbuatan itu dilakukan di hanya 2 tempat yang diatur di pasal 3, yaitu di kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Jadi kendaraan air ini dalam arti kayak kapal laut, perahu, kapal perang atau kapal pelayaran, perdagangan. Ketika dia ada di lautan lepas atau samudra atau di luar wilayah teritorial Indonesia, tapi kapal laut itu milik Indonesia. Ketika dia melakukan tindak pidana di dalam kapal laut, walaupun ada di luar wilayah Indonesia, dia tetap diberlakukan asas nasionalitas aktif, yang artinya dia tetap diadili di wilayah Indonesia, diadili di pengadilan Indonesia, gitu. Terus ini paham ya? Halo? Siap, Ustaz. Oke. Termasuk begini, ketika antum ingin keluar negeri naik pesawat Garuda Indonesia, lalu antum mencuri uang atau perhiasan atau menodong
atau membunuh atau membawa narkoba di dalam pesawat Garuda. Tapi itu penerbangannya ada di jalur udara di luar Indonesia, di negara lain lah gitu, atau di jalur udara bebas. Maka tetap ketika dia ketahuan di dalam pesawat itu, maka dia diadilinya tetap di Indonesia. Dia sampai di negara tujuan dan dia akan dideportasi ke Indonesia untuk diadili. Tetapi apabila dia membawa narkoba atau membunuhnya setelah turun dari pesawat nih, setelah turun dari pesawat Garuda dan dia sudah meninggalkan pesawat itu dan sudah menginjakkan kaki di tanah negara tujuan, maka yang berlaku adalah asas teritorialitas yang berlaku di negara tersebut. Maka dia akan dihukum dengan undang-undang di negara tujuan dan diadili oleh pengadilan di negara tujuan. Itu ya. Jadi walaupun tindak pidananya sebenarnya terjadi ketika di pesawat udara, tapi baru ketahuannya pas turun dalam pemeriksaan. Dia bawa narkoba nih, bawa narkobanya dari Indonesia. Dia menuju Belanda, baru ketahuan di bandara pas turun dari pesawat, maka yang berlaku asas aktif tidak berlaku karena dia sudah masuk menginjak wilayah negara lain. Maka yang berlaku adalah hukum Belanda. Jadi untuk di pasal 3 ini ketentuan pidananya itu adalah perbuatannya dilakukan di luar wilayah Indonesia, tapi dilakukan di kendaraan air atau pesawat udara. Nah, seperti itu. Kemudian di pasal 4-nya, kalau kita baca lagi, ini agak panjang ya. Pasal 4 ada 4 ayat. Yang pertama, ketentuan pasal 4 itu bunyinya ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. Nah, jadi di sini di pasal 4-nya ini baru bertentangan dia. Bukan bertentangan, maksudnya kebalikan dari asas teritorialitas. Jadi boleh orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia diadili dengan hukum Indonesia. Tapi khusus bagi pelanggaran, bagi apabila tindak pidana itu dituduh dengan pasal 104 ya, 104 dan 106. Di sini kalau kita baca pasal 104 itu tentang makar. Makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama paling lama 20 tahun. Jadi pasal 104, 106, 107 itu adalah tentang makar, ya. Kemudian 108 dan 138. Kalau 108 itu tentang pemberontakan. Kalau pasal 131-nya tentang sama tentang pelanggaran terhadap martabat presiden. Maaf sebentar ya, saya terima ini dulu. Jadi gitu ya, untuk asas nasionalitas aktif dia ada di pasal 3 dan pasal 4 KUHP. Tapi untuk pasal 4 KUHP ini dia khusus melanggar pasal satu 106, 107, 108, 131. Nah, jadi asas nasionalitas aktif, walaupun dilakukan di luar wilayah Indonesia, anggaplah misalnya dia melakukannya di Mesir, di Malaysia, dan di Singapura. Tapi tujuannya adalah untuk melakukan makar. Dia merencanakan kudeta terhadap presiden di negara-negara tersebut. Jadi ini 108 ini pemberontakan ya. 131 ini adalah pelanggaran martabat presiden. Dia membuat membuat gerakan di negara lain untuk melakukan revolusi di Indonesia, mengkudeta Presiden Jokowi misalnya. Nah, itu melanggar pasal 4 ayat 1 itu
maka orang yang melakukan makar di luar Indonesia dia tetap dijemput oleh kepolisian Indonesia dan diadili di Indonesia. Kenapa aku bisa begitu? Karena yang namanya nasionalitas aktif artinya adalah ini peranan negara ya. Peranan negara itu bersifat aktif. Karena pasal 106 ini ada korbannya adalah negara Indonesia. Korbannya adalah presiden atau wakil presiden. Maka yang berkepentingan adalah negara Indonesia. Nah, sekarang kalau ada orang yang melakukan makar di negara asing, di Singapura, di Malaysia, ingin menjatuhkan presiden Indonesia ya. Apa sebenarnya kerugian negara Malaysia dengan adanya makar di Indonesia? Kan nggak ada kerugian apapun. Dan dia tidak ada pasal yang menetapkan yang mengatur hal itu. Maka berlakulah asas nasionalitas aktif, Polri itu bisa menjemput para pelaku, para tersangka dan diadili di Indonesia apabila terbukti melakukan makar, pemberontakan dan menjatuhkan martabat presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di ayat 2-nya, pasal 4 ayat 2 ya, ini ayat 1. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, jadi kalau ada di ayat 2 ini, Polri boleh menjemput atau menghukum atau menangkap pelaku di luar negara Indonesia apabila kejahatan itu mengenai pemalsuan mata uang. Kemudian atau dia mengedarkan mata uang Indonesia yang palsu atau surat-surat atau merek yang digunakan oleh pemerintahan Indonesia. Nah, dalam hal ini kan korbannya adalah negara Indonesia, maka negara lain tidak berkepentingan. Nah, berdasarkan pasal 4 ayat 2, maka dia bisa ditangkap oleh polisi. Kemudian di ayat 3-nya, masih pasal 4 ayat 3, itu bunyinya pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang. Ya, surat hutang nih, berarti surat hutang itu bahasanya apa ya namanya? Surat hutang negara ya. Jadi surat berharga atau sertifikat hutang atau tanggungan Indonesia atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia termasuk pemalsuan salon, tanda dividen atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan sesuatu seperti atas yang palsu atau dipalsukan seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi ini mengenai obligasi, mengenai surat utang negara, mengenai sukuk, ya. Kalau itu dipalsukan, walaupun dilakukan di luar wilayah Indonesia, dalam hal ini yang menjadi korban adalah negara Indonesia, karena itu menjadi tanggungannya negara. Tetapi kalau yang dipalsukan adalah surat berharganya swasta atau surat utangnya milik swasta dan dilakukan di luar wilayah Indonesia, maka yang berlaku adalah asas teritorialitas yang ada di negara tersebut. Nah, jadi kalau asas nasionalitas aktif ini adalah selama yang menjadi korban adalah negara langsung ya negara ya, baik presidennya, wakil presiden, pemerintahan maupun pemerintah. Kemudian di ayat 4-nya itu bunyinya salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut. Dan pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum. Pasal 479 huruf I, M, N, dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Nah, di sini kalau di pasal 4 ayat 4 KUHP dia masih tindak pidana dilakukan di luar wilayah Indonesia. Tapi Polri berhak menangkap para pelaku ini apabila tindak pidana itu dilakukan dia mengenai pembajakan kapal. Misalkan pembajakan kapal itu kapal milik Indonesia tapi ya bukan negara lain. Kapal milik Indonesia mengantarkan barang ekspor. Anggaplah kapal feri yang sangat besar itu mengirim barang ekspor karet dari Indonesia ke Amerika misalnya. Kemudian di wilayah perairan Cina dia membajak, pelaku ini membajak kapal Indonesia
Ini banyak terjadi ya pembajakan kapal Amerika di wilayah perairan Somalia. Jadi memang pembajak laut yang terkenal di dunia itu adalah wilayah Somalia. Kapal-kapal besar dibajak, diambil dalamnya dan diperas uangnya, tapi tanpa melakukan pembunuhan. Ini maka yang berlaku adalah hukum Amerika. Karena yang dibajak ada kapalnya Amerika, termasuk Indonesia. Apabila kapal Indonesia yang dibajak, maka Indonesia lah Polri yang berwenang untuk menangkap mereka. Atau ini selain kapal laut, dia juga pesawat. Jadi pembajakan pesawat ya. Kebanyakan pembajakan pesawat ini untuk kasus terorisme. Tapi ada juga pesawat dibajak hanya untuk mengalihkan rute penerbangan. Harusnya terbangnya ke Kanada, lalu dia dibajak, akhirnya dialihkan ke India misalnya ya. Nah itu untuk pasal 4. Jadi nasionalitas aktif itu adalah frame kita, dia negara yang menjadi korban secara langsung, ya, pemerintahan maupun presiden. Maka Polri lah yang berwenang memeriksa, menangkap, menahan para pelaku ini. Siapapun pelakunya, apakah dia warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kemudian kita lanjut lagi ke pasal 5. Masih ada asas nasionalitas aktif ini ada di pasal 3, 4, dan sekarang yang kelima yang kita bahas. Ini bunyinya, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam bab 1 dan buku kedua dan pasal 160, 161, 250, 259 sampai 451. Sekarang kita baca pasal 160 itu tentang barang siapa di muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang. Pastilah saya ngecas laptop dulu ya. Jadi ini pasal 160 itu dia bunyinya masih tentang ini, menghasut penguasa umum itu artinya penegara, pemerintahan ya, baik pemerintahan maupun legislatif maupun yudikatif. Jadi dalam hal ini lagi-lagi korbannya tetap negara. Maka walaupun itu dilakukan di luar negara Indonesia, saya provokasi di Malaysia ya, saya menghasut warga negara Indonesia untuk melawan penguasa umum di Indonesia. Ya, saya akan ditangkap oleh Polri gitu, yang berwenang untuk memeriksa dan menangkap ada kepolisian Indonesia. Seperti itu. Termasuk untuk pasal 161 itu mengenai menyiarkan tulisan atau lisan maupun gambar, tujuannya tetap aja menghasut penguasa. Dia kena pasal tersebut. Berlakulah asas nasionalitas aktif. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke asas yang lainnya? Ada yang ditanyakan? Atau yang ingin didiskusikan? Kalau ini Ustaz, misalnya Ustaz, orang luar negeri nih Ustaz, di dalam tweet atau di dalam statusnya itu mengatakan tentang penguasa Indonesia, itu maksudnya kemana Ustaz? Dia melakukan di luar Indonesia ya? Ya, di luar Indonesia Ustaz. Tapi dilihat sama orang Indonesia Ustaz. Tapi apa? Tapi yang bisa dilihat sama orang Indonesia juga Ustaz. Oke. Dia menghasut, anggaplah ada orang Malaysia menghasut siapapun di sosial media, menghina presiden dan wakil presiden Indonesia ya, atau menghasut untuk melakukan pertentangan. Dalam hal ini siapapun dia, kalau memang ditujukan kepada negara Indonesia, asal pemerintahan Indonesia, maka yang berhak menangkap, menahan itu ya Polri ya, kepolisian Indonesia.
Tapi dalam hal ini Indonesia sudah memiliki banyak kerjasama secara bilateral maupun multilateral atau kerjasama dalam hal dengan kepolisian negara lain ya. Artinya apabila dia contoh kasus kayak penghinaan ini bendera Indonesia Raya atau simbol negara Indonesia yang di Malaysia main di Indonesia, ternyata itu pelakunya adalah anak-anak dua-duanya. Yang di Malaysia anak-anak, yang di Indonesia juga anak-anak, saling menghina, menjelekan Presiden Jokowi, menghina Garuda, lagu Indonesia dan sebagainya. Itu polisi Malaysia tetap dia berwenang menangkap ya, menangkap si pelaku itu berwenang. Tetapi karena apa? Karena di sini ada kerjasama antara Polri dengan kepolisian Malaysia. Ketika dia sudah ditangkap, ditahan, apakah boleh Polri menjemput si tersangka yang ada di Malaysia tadi? Boleh, gitu. Karena korbannya siapa? Indonesia, gitu. Jadi negara Malaysia itu hanya dijadikan tempat untuk user YouTube-nya doang. Jadi waktu itu ini saya sendiri ya dari kantor Paham Jakarta yang menangani langsung perkara ini yang anak-anak ya yang ditangkap di Indonesia yang menghina negara Indonesia. Gitu. Jadi kita tahu persis. Akhirnya alhamdulillah anak yang pelaku ini tidak diadili di persidangan karena ternyata dia itu membuat akun YouTube menghina negara Indonesia di tag di Malaysia itu karena di YouTube-nya Malaysia itu dia anak yang Indonesia ini nyangka ini ada orang Malaysia menghina Indonesia. Akhirnya dia punya pikiran agar orang yang di Malaysia ini ditangkap. Dia bikin YouTube menghina Indonesia, tapi di tag-nya di Malaysia, gitu ya. Jadi menjebak seperti itu. Niatnya bagus, niat anak yang Indonesia ini yang ingin membela negaranya, tapi caranya salah gitu. Nah untuk pasal 6 itu bunyinya berlakunya pasal 5 ayat 1 ya. Dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati jika menurut perundangan negara di mana perbuatan dilakukan, tetapi tidak dijatuhkan pidana mati. Nah jadi gini, negara asal pun dia ini pasal 6 nih. Jadi di pasal 5 ini dia bisa dilakukan, diadilinya juga bisa di negara Indonesia maupun di negara tempat dia berada. Misal di Belanda dia melakukannya, dia bisa diadili ini. Selama antara Polri dengan kepolisian negara tersebut memiliki kerjasama dalam penegakan hukum. Itu bisa dilakukan. Kalau asas nasional, jadi asas nasionalitas pasif itu berlaku bagi pasal 5 juga. Nah, untuk di pasal 6-nya, pasal 6 ini adalah itu ada pembatasan. Apabila pasal 5 terjadi, dilakukan di negara lain, lalu dia ditangkap dan sebagainya, maka ketika dia anggaplah dia melakukan pidana di Belanda, maka pengadilan Belanda tidak boleh menjatuhi menuntut si pelaku dengan hukuman pidana mati, nggak boleh. Kalau hukuman pidana penjara dan denda itu boleh. Jadi pasal 6 itu membatasi nasionalitas pasif itu adalah Indonesia tetap terlibat dalam penegakan hukum tersebut, tapi Indonesia karena ini diadilinya di negara Belanda misalnya, maka berlaku asas nasionalitas pasif yang ditandai dengan pembatasan ancaman hukuman pidana. Jadi yang dibatasi adalah tidak boleh mengancam dengan pidana mati. Nah, kecuali kalau ada pertanyaan, itu TKW yang di Arab Saudi banyak itu yang pidana mati. Iya, kita lihat dulu kenapa dia pidana mati. Ternyata TKW ini membunuh majikannya. Nah, kalau membunuh kan korbannya adalah warga negara tersebut, warga negara Arab Saudi. Maka yang berlaku adalah undang-undang pidana yang berlaku di Arab Saudi. Tapi kalau pasal-pasal ini 3, 4, 5, dan 6 itu adalah yang menjadi korban adalah negara Indonesia, pemerintahan maupun simbol-simbol negara. Kemudian di pasal 7
Bunyinya ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab 28 buku kedua. Jadi bentar ya, kita ini dulu. Bab 28 itu bunyinya tentang kejahatan jabatan. Jadi di pasal 7 ini misalkan gini, ada pejabat presiden, menteri, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR atau DPRD, dia melakukan kejahatan di negara lain. Tapi kejahatan yang dilakukan ada pelanggaran jabatan, termasuk TNI dan polisi ya. Jadi misalnya gini, si anggota DPR ini berkhianat, dia membocorkan rancangan undang-undang kepada negara lain, atau dia membocorkan data kekayaan negara Indonesia, atau ada militer ya, pejabat militer, pejabat TNI di luar negara Indonesia, lalu presiden memerintahkan dia untuk melakukan perang terhadap negara B, tapi dia menolak, itu ada pelanggaran kejahatan. Maka dalam hal ini yang berlaku adalah perundang-undangan Indonesia, yaitu bab 28 KUHP di pasal 413 dan seterusnya. Itu tentang ini bunyinya pada 413, seorang komandan angkatan bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan atau menggunakan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh penguasa sipil dan berwenang menurut undang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya. Kemudian pasal 415, seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Artinya pejabat ini, pejabat negara ya, baik dari unsur sipil maupun militer, dia walaupun dilakukannya adalah di luar wilayah Indonesia, maka dia tetap berlaku undang-undang di Indonesia. Jadi pasal 7 itu bisa juga pemberlakuan asas nasionalitas aktif dan pasif. Lanjutnya di pasal 8, itu bunyinya adalah ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakoda dan penumpang perahu Indonesia yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dalam bab 29 buku 2. Bab 29 ini tentang kejahatan pelayaran, dan bab 9 buku ketiga. Begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal Indonesia maupun dalam ordonansi perkapalan. Jadi itu juga berlaku ya. Jadi walaupun kejahatan pelayaran, karena pelayaran itu kan ada di laut. Ini siapa yang berwenang ini? Apakah negara Taiwan atau negara Indonesia? Kalau terjadinya di laut milik teritorialnya Taiwan. Kalau selama itu dilakukan di perahunya Indonesia dan berangkat dari Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum atau undang-undang Indonesia. Nah, di sini makanya negara undang-undang pidana memiliki asas nasionalitas aktif maupun nasionalitas aktif pasif. Nah, kemudian asas universalitas ini juga berlaku di seluruh dunia ya, seluruh negara. Asas universalitas itu adalah pengakuan suatu negara terhadap hukum internasional. Jadi ada pengecualian-pengecualian, misalkan asas teritorialitas sama dari pasal 2 sampai pasal 8 tentang nasionalitas aktif dan pasif itu dikecualikan di pasal 9-nya. Diterapkannya pasal 2, 5, 7, dan 8 ya. Pasal 2, jadi 5, 7, dan 8 oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. Artinya begini,
Kalau di contoh kasusnya misalkan dia melakukan penghasutan terhadap pemerintah Indonesia, melakukan makar. Ternyata perbuatan dia itu dia melakukan di Belanda. Tapi dia di Belanda ini statusnya adalah sebagai penerima apa istilahnya itu kalau politik ya meminta perlindungan hukum dari negara lain. Jadi kalau kayak orang-orang Papua nih ya, kalau orang Papua yang pergi ke Belanda, lalu dia mengkampanyekan Papua merdeka dan menghasut pemerintahan Indonesia. Dan dia statusnya warga negara Indonesia yang dalam pelarian dan meminta perlindungan hukum dari negara lain. Nah itu maka dia dilindungi, tidak berlaku atas nasionalitas aktif maupun nasionalitas pasif seperti itu. Paham kan ya? Nah, itu yang dimaksudkan asas universalitas. Jadi asas universalitas ini adalah peraturan hukum internasional yang berlaku bagi seluruh negara anggota PBB. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oh, nah, suaka ya istilahnya ya. Jadi banyak itu orang-orang Indonesia dari Papua yang minta suaka dari negara Belanda ataupun negara-negara lain-lain, termasuk keturunan keluarga PKI komunis. Banyak juga yang minta perlindungan dari negara-negara lain. Nah, karena dia kalau pulang ke Indonesia takut dibunuh sama masyarakat atau takut dipenjara sama oleh negara ya. Akhirnya dia minta suaka ke negara lain, tapi dia melakukan penghasutan, tetap mengkampanyekan komunisme. Terus ya itu Indonesia nggak bisa, Polri nggak bisa menangkap atau menahan dia, nggak bisa. Tapi yang berhak menahan ataupun menangkap adalah kepolisian negara tersebut karena dia ada dalam suakanya. Nah, dalam hal ini karena ada kerjasama bilateral itu kerjasama dua negara ya, Indonesia dengan Belanda misalkan, maka dia bisa menggunakan kepolisian federasi di Belanda. Termasuk kayak kejahatan federal. Itu kita ada kerjasama internasional secara multilateral, Indonesia, Amerika, Kanada, Perancis, Inggris misalkan ya. Kerjasamanya dalam hal tindak pidana narkoba, perdagangan orang, korupsi dan terorisme misalnya. Apabila ada buronan Indonesia yang lari ke negara manapun, dia tidak bisa mendapatkan suaka untuk buronan. Tapi kalau warga negara yang bukan buron, bukan DPO, dia tidak bisa mendapatkan suaka. Maka yang berlaku tetap atas nasionalitas aktif. Jadi seperti kasus penghinaan terhadap agama Islam oleh siapa yang kemarin tuh yang kabur, siapa namanya? MKC Ustaz. Siapa? MKC bukan Ustaz. Bukan yang kabur di luar negeri. Yang sekarang John siapa tuh yang belum ketangkap? Siapa sih namanya? Nah, dia udah DPO, statusnya dia tersangka di Indonesia, DPO dan buron. Nah, lalu Indonesia memberikan red notice terhadap nama tersebut. Sudah saya cek dulu namanya ya. Paul Zhang ya. John Paul Zhang tuh, kan ingat tahu kan kasusnya? John Paul Zhang yang orang Cina. Keturunan ada di luar negeri, dia mengaku Nabi 26, menghina Nabi Muhammad, menghina Islam dan sebagainya. Dia tetap tersangka. Nah, tapi dia tetap dia mengunggah YouTube itu di negara lain. Indonesia bisa menangkap menahan dengan asas nasionalitas aktif ini. Gitu. Dia minta bantuan FBI dan sebagainya. Akhirnya seluruh negara memberikan red notice terhadap si Paul Zhang ini. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada lagi nggak tadi yang baru masuk?
Ini apaan? Balai karantina siapa ini? Siapa sih maksudnya? Apaan ini? Lagi pada chattingan apaan? Halo Pak, saya Pak Anwar. Ini ada apa ini? Perusahaan kelas 1 Jambi. Balai karantina pertanian kelas 1 Jambi. Oh, itu emailnya doang Pak. Hah? Emailnya doang, simpang pakai. Oke, seharusnya ada yang ingin ditanyakan? Ada bawa Ada yang belum absen ya? Nah, Ada yang Bawa belum rokok absen nggak? Oh, Ardina Madani ya. Ada saja. Siapa lagi? Joko Aru Widodo ya. Joko Aru udah. Azam Lutfi Solution. Cukup ya, sampai sini ada yang untuk besok materinya adalah sejarah perkembangan hukum Indonesia. Submaterinya mengenai sejarah hukum pidana pada masa kolonial dan sejarah hukum pidana pasca kemerdekaan oleh Ilham Gutawa. Ilham udah siap ya makalahnya ya? Ya? Oh, nggak hadir ya? Tolong ya Rifki atau Fadil atau siapa Anwar diingatkan Ilham Gutawa. Siap. Makalahnya di hari Ahad ya, di hari Jumat maka ini saya. Yang dulu udah tanya Ilham. Oh, udah paham, sudah enak. Oke, cukup sekian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Alif lam mim ro, alif lam mim sod. Oke, kalau gitu kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Out in the fly, a shoulder.